Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah, para bunda, teman-teman muslimah yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Dialah Rabb yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada berbilang, yang senantiasa menyayangi kita semua. Dialah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang kasihnya tiada berpilih, yang senantiasa mengasihi kita selaku orang-orang yang beriman. Para bunda sekalian dan teman-teman muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini di waktu yang tersisa yang cukup singkat ini kita akan mengkaji sebuah topik yang cukup menarik, yaitu tadabbur surat Al-Fatihah bagi para bunda dan juga teman-teman muslimah. Kita akan mentadabburi surat yang istimewa ini karena surat ini adalah surat yang wajib dihafalkan oleh seorang muslim. Karena sholat yang tidak membaca surat Al-Fatihah maka tidak sah sholatnya. Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidaklah sah salah seorang sholat kalian, tidaklah sah sholat seorang dari kalian yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Makanya surat ini adalah surat yang istimewa. Sampai-sampai Nabi SAW katakan, tidak ada surat yang semisal dengan surat Al-Fatihah yang Allah turunkan pada Taurat, Injil, Zabur, ya. Nggak ada yang semulia dan semisal dengan surat Al-Fatihah. Makanya surat ini adalah surat yang sangat istimewa, yang mari sama-sama kita pelajari kandungannya, karena surat ini adalah surat yang spesial. Ada kaidah dari para ulama, kathratul asma tadulu ala syarafil musamma. Banyaknya penamaan menunjukkan kemuliaan sesuatu yang dinamai tersebut. Surat Al-Fatihah dikatakan surat yang spesial dan istimewa dan sangat mulia karena punya banyak nama. Surat Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran. Surat Al-Fatihah punya nama Ummul Kitab. Surat Al-Fatihah juga disebut dengan Sab'ul Mathani, ya. Dan Allah firmankan di surat Hud ayat 87, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. Ibnu Hajar terangkan bahwa sab'ul mathani artinya adalah 7 ayat yang diulang-ulang dalam rakaat salat, yang isinya adalah berupa pujian-pujian kepada Allah. Dan surat ini dikhususkan hanya diturunkan pada umat Islam, tidak diturunkan pada umat-umat yang sebelumnya. Satu-satunya surat di Al-Quran yang disebutkan secara tegas dan dalam bentuk pujian oleh Allah Subhanahu wa taala hanya surat Al-Fatihah. Allah sebutkan tadi di surat apa? Surat Hud ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Mari kita tadabburi para bunda dan teman-teman muslimah sekalian tentang surat Al-Fatihah ini. Pertanyaannya adalah, mentadabburi surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran itu mudah atau susah, ibu-ibu? Jawabnya ragu-ragu. Ya, ahnya aja yang kedengaran ya, biar samar jawabannya ya. Mudah atau susah? Ini jawabannya mudah atau susah jadi? Terjadi ikhtilaf nampaknya. Ada yang bilang mudah, ada yang bilang susah. Mau bilang mudah tapi kok gak mudah gitu ya. Soalnya belum bisa bahasa Arab, mentadabbur susah. Jadi mudah atau susah? Tengah-tengah, cari aman ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa mengambil pelajaran dari Al-Quran itu mudah. Allah berfirman di surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan keberkahan
supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran bagi orang-orang yang punya akal pikiran. Berdasarkan surat Shad ayat 29 ini, kita sadari bahwa ternyata Al-Quran itu tujuannya diturunkan adalah untuk ditadaburi dan diambil pelajarannya. Tapi pertanyaannya susah atau mudah? Maka jawabannya Allah terangkan di surat Al-Qamar dalam berbagai ayat yang diulang-ulang. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qamar, di ayat yang diulang-ulang pada surat tersebut Allah katakan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran, maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Jadi ibu-ibu, tadabbur Al-Quran itu mudah atau susah? Kok masih ragu-ragu? Ini sudah dibawakan ayatnya ini. Jadi mudah atau susah? Mudah. Tapi kok realitanya kita susah? Imam At-Tabari terangkan, maksud dari firman Allah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, Allah terangkan bahwa Al-Quran itu mudah untuk diambil pelajarannya. Kata Imam At-Tabari, iya memang mudah, tapi bagi orang-orang yang mau belajar dan mengambil pelajaran dengan sungguh-sungguh dari Al-Quran, maka mereka yang mau belajar, mereka yang mau sungguh-sungguh ambil pelajaran, maka dia akan mendapatkan kemudahan dalam mengambil pelajaran dan mentadabburi Al-Quran. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar bersama mentadabburi surat Al-Fatihah yang kandungannya itu sangat luar biasa. Sampai-sampai Hasan Al-Basri mengatakan, "Faman 'alima tafsiraha kana kaman 'alima tafsira jami'i kutubillahil munzalah." Siapa yang mengetahui tafsir surat Al-Fatihah, siapa yang mengetahui kandungan-kandungan surat Al-Fatihah, seolah-olah ia telah mengetahui tafsir seluruh kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan sebelumnya. Maka inilah istimewanya mempelajari dan mentadabburi kandungan-kandungan yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan mari kita kaji ayat demi ayat, mari kita eja faidah demi faidah yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Surat yang kata para ulama disepakati jumlahnya 7 ayat. Hanya saja para ulama bersilang pendapat, apakah lafaz basmalah itu termasuk bagian surat Al-Fatihah ataukah bukan. Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, Abu Thawr dan ulama kontemporer yang lain mengatakan bahwa basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Bahkan ini pendapat mayoritas ulama. Tapi ulama-ulama lain semisal Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Mubarak dan ulama kontemporer sekarang semisal Syekh Utsaimin menerangkan bahwa basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Kita tidak berpanjang lebar tentang silang pendapat terkait dengan basmalah bagian dari surat Al-Fatihah ataukah bukan, tapi kita tadabburi saja maknanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadabburi ayat pertama di surat Al-Fatihah ini jika kita mengacu pada pendapat mayoritas ulama yang mengatakan basmalah bagian dari surat Al-Fatihah. Dan nanti insya Allah tadabburnya akan kita relasikan dengan keseharian kita sebagai seorang bunda, seorang istri ataupun seorang muslimah. Baik, faidah pertama dari lafal basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Al-Utsaimin menerangkan bahwa susunan jar majrur hampir selalu bergantung dengan kata kerja setelahnya yang dihapus. Lafal basmalah yang dikedepankan sebelum kata kerja ini mengingatkan bahwa segala pekerjaan kita itu harusnya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya di balik bismillah
Ada fiil yang dihapus, ada fiil yang dimahdhuf. Pas kita mau minum misalnya nih ya, bismillah. Kan kita bismillah doang ya. Tapi sebenarnya kita tuh bilang bismillah asyrabu. Bismillah, dengan menyebut nama Allah saya minum. Sebenarnya ada kata kerja yang dihapus. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Kenapa kita perlu ingat Allah dalam setiap aktivitas kita? Karena kita berharap berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Para bunda yang cuci baju, setrika, malah diingetin ya. Pada berangkat kajian healing pengen melupain cucian dan gosokan sejenak, malah diingetin ya. Ketika kita mau nyuci, ketika kita mau nyetrika, ucapkan bismillah. Karena kita mengharap keberkahan dari aktivitas kita. Karena kita menyebut nama Allah di awal kegiatan kita. Dan kita tahu bahwa nama Allah itu berkah. Allah berfirman di surat Ar-Rahman ayat 78, Tabarakasmu Rabbika dzil jalali wal ikram. Maha berkah nama Rabbmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Artinya nama Allah itu nama yang penuh dengan berkah. Berkah itu apa? Kasratul khair wa thubutuhu. Berlimpahnya kebaikan dan menetap langgengnya kebaikan tersebut. Kita berharap semoga aktivitas yang kita lakukan di rumah, melayani suami, mendidik dan mengasuh anak, ini semua mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan yang banyak buat kita. Sebagian muslimah, sebagian istri, sebagian bunda tidak mendapatkan keberkahan dari aktivitas dan kegiatannya. Mungkin karena dia belum melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendidik dan mengasuh anak, tapi anaknya tidak membawa kebaikan. Ada atau tidak yang seperti ini? Banyak. Gara-gara anak justru malah tidak sempat tilawah. Gara-gara anak sholatnya jadi telat. Ada tidak yang seperti ini? Ada. Maka kita berharap dalam aktivitas keseharian kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan berlimpahnya kebaikan dan menetap langgengnya kebaikan tersebut. Di antara caranya apa? Melibatkan Allah dan mengingat Allah dalam setiap aktivitas kita. Itulah pentingnya membaca basmalah. Itulah pentingnya menyebut nama Allah sebelum kegiatan-kegiatan kita. Karena nama Allah itu berkah. Di samping itu, kenapa kita harus mengingat dan melibatkan Allah dalam setiap aktivitas keseharian kita sebagai seorang istri dan ibunda? Jawabannya adalah karena di balik lafal basmalah itu ada isyarat kalau kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena huruf ba pada lafal basmalah itu fungsinya adalah ba lil isti'anah. Huruf ba yang menunjukkan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau diterjemahkan bismillah dengan memohon pertolongan Allah. Kadang kita mengerjakan tugas-tugas domestik di rumah kita, karena sudah rutin kita kerjakan, kita jadi terlalu mengandalkan diri sendiri. Padahal kita ini tidak ada apa-apanya kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ketika zikir pagi petang sering katakan la takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah, jangan Engkau memberikan kuasa diriku kepada diriku walau sekejap mata saja. Berkedipnya mata kita saja kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang capek melayani suami, mungkin karena mengandalkan kemampuan diri, lupa untuk selalu minta tolong kepada Allah Rabbul Izzati. Kadang kurang waras, capek jiwa, emosi bawaannya menghadapi anak-anak kita, mungkin karena kita terlalu mengandalkan diri sendiri, lupa untuk minta tolong, melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita. Maka dari lafal basmalah saja sudah banyak pengingat reminder buat kita semua nih ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu paham? Bisa dipahami ibu-ibu?
Baik, kalau sudah paham kita akhiri kajian kita. Kan udah paham soalnya ya. Baik. Kemudian Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan lafal basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita sebut nama Allah sebelum memulai kegiatan keseharian kita sebagai istri dan ibu. Ini mengingatkan kita untuk selalu melibatkan Allah. Dengan melibatkan Allah, dengan mengingat Allah, itu artinya kita mengharap keberkahan dengan nama Allah. Dan kedua, kita memohon pertolongan dari Allah. Dan lafal basmalah di awal surat Al-Fatihah ini juga memberikan makna yang indah buat kita, para bunda sekalian dan teman-teman muslimah, di mana Allah mengajarkan adab yang indah kepada kita semua untuk mendahulukan penyebutan namanya yang mulia sebelum mengerjakan segala kegiatan. Inilah yang dituturkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Mungkin timbul pertanyaan, dari sedemikian banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah ada banyak kan? Bu? Nama Allah ada banyak kan? Banyak. Asmaul Husna itu ada banyak. Ada berapa nama Allah, Bu? Ada berapa, Bu, nama Allah? Ada berapa Asmaul Husna? Yakin 99? Nabi SAW memang bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Sesungguhnya Allah punya 99 nama, 100 dikurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya, siapa yang menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Tapi pertanyaannya, apakah nama Allah itu terbatas hanya 99 saja? Ibaratnya Pak Jendra punya uang, Pak Jendra kasih ke ibu-ibu 99 juta. Pernah Pak? Kasih 99 juta? Contohnya Bu Kiki langsung bilang, belum pernah. Istri yang bilang langsung aja. Misalnya Pak Jendra kasih ke ibu-ibu 99 juta. Apakah ibu-ibu bisa simpulkan kalau Pak Jendra hanya punya uang 99 juta? Tidak demikian. Bisa jadi ada uang yang di kantong dan di dompet yang masih disimpan. Bisa jadi ada tabungan di rekening yang sangat banyak berkelimpahan gitu kan. Amin ya Pak. Ini ngasih contoh aja Pak, karena ibu-ibu kalau dikasih contoh kaitannya dengan uang cepat paham biasanya Pak. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ajarkan di Al-Quran melalui Nabi SAW, nama-nama yang disebutkan itu ada 99. Tapi kalau ditanya apakah terbatas 99, jawabannya lebih dari 99 dan hanya Allah yang mengetahui jumlah pastinya. Dari mana kita bisa simpulkan demikian? Dari doa yang dibaca Nabi ketika beliau sedang gundah dan sedih. Nabi berdoa, as'aluka bikulli ismin huwalak samaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan seluruh nama yang Engkau sendiri tetapkan bagimu, dengan nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu. Aku memohon dengan nama yang Engkau turunkan dalam kitabmu, dan aku memohon dengan nama yang Engkau simpan dalam ilmu ghaib yang ada padamu. Berarti ada nama yang Allah simpan, ada nama Allah yang tidak diajarkan kepada kita. Sehingga ketika orang meyakini nama Allah cuma 99 saja, ini keyakinan yang kurang tepat. Tapi yang diajarkan di Al-Quran lewat hadis-hadis Nabi SAW, ya, para ulama meneliti, dicarilah 99 nama ini. Nah, nama Allah itu ada banyak. Yang diteliti 99 nama itu tadi. Tapi kenapa dalam lafal basmalah itu hanya dipilih nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim saja? Kenapa tidak disebut Bismillahirrahmanirrahim Wadud, Ar-Razak dan Al-Wadud? Kenapa tidak disebut
Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa yang dipilih adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Para ulama memberikan intisari hikmahnya. Di antaranya adalah yang pertama, kenapa dipilih nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam lafal basmalah? Supaya mengingatkan para hamba bahwa Allah itu sebagai Rabb begitu mengasihi dan menyayangi hambanya. Seharusnya dengan mengetahui hal ini membuat seorang hamba jadi semakin besar pula rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutnya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim juga mengingatkan hamba bahwa dirinya itu lemah dan sangat butuh akan kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Kita butuh kasih sayang Allah, karena kita tidak akan bisa masuk surga kalau bukan karena rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang beriman, kita butuh kasih sayangnya Allah. Coba bayangkan ibu-ibu, kalau misalkan setiap kita berbuat dosa langsung dibalas oleh Allah tunai di dunia. Ibu-ibu ghibah dikit, meteor turun. Ibu-ibu melawan suami dikit, tiba-tiba gempa bumi misalnya. Menderita gak hidup kita kira-kira? Ini bentuk kasih sayang Allah. Allah tidak langsung membalas dan menghukum kita. Allah beri kesempatan kita untuk bertaubat atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman. Allah juga begitu besar kasih sayangnya pada kita. Kalau kita buat dosa, dicatatnya cuma satu demi satu saja hitungannya. Tapi kalau kita berbuat baik, dibalas berlipat ganda, 10 sampai 700 kali lipat. Ini menunjukkan kasih sayang Allah yang begitu luas bagi hamba-hamba yang beriman. Allah juga siapkan surga dengan pintunya yang jumlahnya 8. Tapi kalau neraka pintunya hanya 7 saja. Ini kasih sayang Allah luas buat kita. Allah mengkehendaki kita lebih banyak masuk surga, sehingga peluang untuk masuk surga dibuka lebih besar. Allah juga dengan kasih sayangnya yang mengkaruniakan rezeki kepada kita, memudahkan urusan-urusan kita. Ini bentuk kasih sayang Allah. Dan hendaknya ketika kita mentadabburi basmalah ini, menyadari dipilihnya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari sedemikian banyak nama Allah, tentu ada alasan dan hikmahnya. Apa itu? Supaya kita sadar betapa butuhnya kita akan kasih sayang Allah. Supaya kita ingat Allah itu begitu mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya. Ini tadabbur kita di ayat yang pertama. Lanjut atau cukup ibu-ibu? Cukup, baik. Kita cukupkan dulu gitu. Terakhir ya, ayat kedua. Masih ada waktu. Kita lanjut tadabbur di ayat yang kedua. Ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Para ulama terangkan talwinul khitab fi qawlihi alhamdulillah idh sighatuhul khabar wa ma'nahul amr. Jadi sebenarnya Bu, ada perubahan konteks ketika kita baca kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sighatuhul khabar bentuknya seperti kalimat berita ini ya. Seolah-olah mengabarkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sebenarnya ini kayaknya nampak khobar, seperti berita. Padahal maknahul amr, maknanya adalah perintah. Jadi sebenarnya di balik kalimat alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu berkata qulu alhamdulillah. Katakanlah oleh kalian alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebenarnya
Sigatnya khobar, tapi maknanya adalah amr, perintah dia. Allah mengajari kita bagaimana cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala layak dipuji? Yang pertama, karena Allah punya nama dan sifat yang indah lagi mulia. Sebagaimana kita memuji seseorang karena sifat-sifat terpuji yang ada pada dirinya. Lihat tuh, ibu itu senyumnya ramah banget tuh, karena sifat baik dia dipuji. Lihat tuh, bapak itu menghidangkan kopi ke saya baik sekali tuh, karena sifat baiknya dia dipuji. Dia dermawan, suka memberi, karena sifat baiknya dia dipuji. Seseorang dipuji karena sifat baik pada dirinya, maka demikian Allah lebih berhak untuk mendapatkan pujian, karena Allah punya nama-nama dan sifat yang indah lagi mulia. Alasan kedua kenapa kita memuji Allah, jawabannya adalah karena Allah begitu banyak kebaikan-kebaikannya. Dan kita diajari Allah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Sebenarnya pujian dalam bahasa Arab itu tidak hanya diwakili dengan kata alhamdulillah saja. Bisa juga dengan al-madahu, bisa juga dengan as-sana'u. Tapi kenapa Allah ajari kita memakai kata alhamdulillah? Siapa yang tahu, ibu-ibu? Yang tahu jawabannya boleh pulang duluan. Kalau saya yang tahu berarti saya pulang duluan ya Pak Jendra ya. Alhamdulillah. Kenapa dipilih kata alhamdulillah? Artinya sama-sama pujian, tapi para ulama terangkan alhamdu ma'nahu al-thana'u ma'a ta'zim wal mahabbah. Jadi alhamdu itu bukan sekedar pujian. Alhamdu itu artinya adalah pujian yang disertai dengan rasa pengagungan dan cinta. Maka Allah ajari kita untuk memuji Allah alhamdulillah, bukan dengan kata al-madahu lillah atau al-thana'u lillah. Tapi Allah ajari kita mengucapkan alhamdulillah, karena banyak orang memuji. Dia puji pemimpin atasannya di kantor, dia puji tapi tanpa rasa cinta dan pengagungan. Muji hanya di depannya saja, di depan bosnya terlihat wajahnya ceria, kadang-kadang pakai senyum garing. Bapak bisa aja, bapak baik ya, gitu ya. Ada senyum-senyum garirnya gitu. Dia manis, dia puji bosnya cuma di depan saja, tapi di belakang dia buat grup tanpa bosnya. Dia omongin di grup WA tanpa ada bosnya, karena dia memuji tanpa rasa cinta dan pengagungan. Maka kita memuji Allah dengan rasa cinta dan pengagungan. Makanya Allah ajari kita memuji Allah itu dengan pujian yang sempurna, pujian yang disertai dengan pengagungan dan rasa cinta. Alhamdulillah pakai alif lam di depannya. Ini namanya alif lam apa? Tuh kan pura-pura nulis, takut ditunjuk. Saya tunjuk ya. Ibu-ibu yang duduknya bersender ke dinding. Kayaknya nyender dinding banyak nih. Yang pakai jilbab hitam, semuanya hitam ya. Silakan ibu dijawab. Alif lam pada kata alhamdulillah ini namanya alif lam apa? Oh, kalau habis belajar tajwid memang jawabnya alif lam komaria, karena jelas alhamdulillah betul. Tapi kita lagi bicara usul fikih ini Bu. Jadi bukan bicara alif lam syamsiah atau alif lam komaria. Ini namanya alif lam istighraqiyah. Apa namanya Bu? Istighraqiyah. Alif lam istighraqiyah ini adalah alif lam yang fungsinya yufidul am, menunjukkan makna keumuman. Makanya kalau menerjemahkan alhamdulillah itu bukan satu pujian hanya milik Allah, tapi diterjemahkan segala pujian hanya milik Allah, karena alif lam di sini namanya alif lam istighraqiyah.
Segala puji hanya milik Allah, segala puji hanya bagi Allah, karena Allah adalah zat yang paling layak dipuji disebabkan kesempurnaannya, sempurna pada zatnya, sempurna pada sifat-sifatnya, sempurna pada seluruh perbuatan-perbuatannya. Makanya di dalam ayat ini kita tuh diajari bagaimana cara memuji Allah. Kita disuruh untuk memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita disuruh bersyukur dengan memuji Allah. Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah, sebenarnya kita memuji Allah bisa juga dengan mengucapkan Nahmadulillah. Kita memuji Allah. Ahmadulillah, saya memuji Allah, gitu ya. Apa bedanya ini, Bu? Alhamdulillah dengan Nahmadulillah. Kalau Alhamdulillah ini jumlah ismiyah. Apa meneh kuwi Mas Erlan? Ini kita belajar bahasa Arab dikit, Bu ya. Kalau Alhamdulillah ini namanya jumlah ismiyah. Kalau Nahmadulillah ini namanya jumlah fi'liyah. Jadi jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah kalimat yang diawali oleh fi'il. Fi'il itu kata kerja. Isim itu kata benda, kata sifat, nama, itu isim. Begitu? Sebentar, Kak Erlan. Ini kosakata baru ini. Apa tadi? Jumlah ismiyah. Satu lagi apa? Jumlah fi'liyah. Alhamdulillah itu jumlah ismiyah. Nahmadulillah itu jumlah fi'liyah. Apa faidahnya dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Kalau jumlah fi'liyah itu menunjukkan tahadduts, keterjadian sesuatu di saat itu saja. Ini kalau jumlah fi'liyah. Tapi kalau jumlah ismiyah dia tidak terikat waktu, menunjukkan makna dawamul istimrar, terus menerus senantiasa berkelanjutan. Berarti ibu-ibu dapat faedah apa di sini? Kenapa kita diajari memuji Allah dengan mengucapkan jumlah ismiyah Alhamdulillah? Itu artinya kita diajari bersyukur memuji Allah itu terus menerus berkelanjutan. Karena nikmat yang Allah berikan tidak pernah terputus kepada kita, ibu-ibu semua. Makanya senantiasa kita diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dapat nikmat kita ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya kebaikan jadi sempurna. Lalu kalau dapat sesuatu yang tidak kita suka, zikirnya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala macam apapun keadaan. Lagi dapat nikmat atau lagi dapat sesuatu yang tidak disuka, zikirnya ternyata sama-sama diawali dengan Alhamdulillah. Ini jumlah ismiyah. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh putus dalam memuji Allah. Kita tidak boleh berhenti untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa ya di surat Al-Fatihah ini kita disuruh memuji Allah? Dan surat Al-Fatihah itu kita baca di dalam sholat supaya kita ingat, supaya kita itu jadi para bunda yang pandai bersyukur, bukan jadi para bunda yang insecure. Supaya kita jadi muslimah yang bersyukur, bukan jadi muslimah yang insecure. Supaya kita tidak minder dan memandang rendah diri kita, karena sejatinya kita ini sosok istimewa yang layak bersyukur atas banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kadang kita lebih fokus pada kekurangan dan sesuatu yang belum kita dapatkan, tapi kita lupa untuk mensyukuri kenikmatan yang sudah kita punya dan sudah kita rasakan.
punya anak kecil usia 2 tahun, udah bisa jalan, jarang bersyukur. Tapi giliran anaknya jalan gak sengaja numpahin gelas, langsung dimarah-marah. Makanya kalau jalan pakai mata. Padahal anaknya jalan hati-hati itu lebih sering daripada dia khilaf gak sengaja numpahin gelasnya. Tapi itulah kita, ketika ada satu titik hitam di kertas putih, kita lihat hitamnya bukan putihnya. Ketika ada gelas setengah isi setengah kosong, kita fokus pada kosongnya bukan pada isinya. Kita kadang lupa pada capaian-capaian anak kita. Kita kadang lupa pada kebaikan-kebaikan anak kita. Kita selalu melihat kurang-kurangnya saja. Coba Bu, kita bersyukur, karena dengan syukur itulah nikmat itu jadi langgeng dan menetap. Qayyidun ni'am bisyukri. Ikatlah kenikmatan dengan mensyukurinya, kata sebagian salaf. Dan kita juga tahu ayatnya sudah kita hafal bersama. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmat bagi kalian, kata Allah. Coba kita syukuri kebaikan-kebaikan anak kita walau sederhana. Alhamdulillah anak saya udah rajin sholat, ya Allah. Banyak anak-anak lain belum mau sholat, anak saya udah mau sholat. Barangkali dengan syukurnya kita ini menjadi sebab Allah tambahkan kebaikan pada anak kita. Alhamdulillah ya Allah, anak saya udah hafal 1 juz. Syukuri Bu. Namun kadang kita hanya fokus pada kurang-kurangnya saja. Gara-gara jemput anak, ketemu wali murid lain, ditanya berapa juz hafalan anakmu? Anaknya teman kita udah 3 juz, anak kita baru 1 juz. Akhirnya kita jadi kurang bersyukur. Bersyukur itu memaknai apa yang sudah ada, apa yang sudah kita rasa, apa yang sudah kita punya. Sebagian orang ada yang mau bersyukur kalau mendapatkan nikmat yang diidam-idamkannya sejak lama. Padahal tidak serumit ini konsep syukur dalam Islam. Syukur itu sederhana, bisa memaknai apa yang sudah ada, apa yang dipunya, apa yang dirasa, itu syukur. Makanya Nabi SAW memaknai nikmat dunia itu kan sederhana. Kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu fi yawmihi faka'annama hizat lahu dunya. Siapa yang di waktu paginya aman di rumahnya, sehat badannya, punya makanan yang disantap di hari itu juga, faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dunia sudah terkumpul pada dirinya. Nabi maknai nikmat itu sederhana, aman, sehat, bisa makan, dunia sudah terkumpul. Ini kayak ibu-ibu, syukuri nikmat anak kita walau sederhana. Syukuri kebaikan suami kita walau ringan, walau sederhana. Karena dengan syukur itulah kita jadi lebih lapang hatinya. Memang sih Ustaz, suami saya itu suka naruh handuk basah di atas kasur. Memang sih Ustaz, suami saya itu suka ngambil pakaian pakai jurus secepat kilat sampai berantakan yang sudah disetrika. Suka telendor naruh kunci motor dan lupa. Mendengkurnya keras. Tapi Ustaz, suami saya rajin sholat, aktif ngurus dakwah. Lembut, ya. Syukuri apa yang sudah ada. Syukuri kebaikan-kebaikan yang sudah dirasa. Karena dengan itulah cara kita melanggengkan nikmat yang ada. Sebagian orang baru mau bersyukur kalau dapat nikmat yang sudah didamba-damba. Kalau suaminya ganteng, kaya raya, tanahnya banyak, warisannya berlimpah, mertuanya sudah tua. Bukan begitu kok dong. Kayak orang Makassar. Mari kita jadi para muda dan muslimah yang bersyukur, bukan menjadi insecure. Karena begitu banyak kebaikan yang kita rasa.
Begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kenapa bunyi ayatnya tidak alhamdulillahirabbil alamin lillah? Kenapa bunyinya alhamdulillahirabbil alamin? Kenapa coba? Menarik nih. Kenapa tidak didahulukan penyebutan Rabb, tapi kenapa didahulukan penyebutan Allah lillah? Ada faedah apa di sini? Ilmu baru buat ibu-ibu. Ada faedah menarik di sini. Allah Al-Ilah disebut lebih dulu daripada Rabbul Alamin. Al-Ilah itu artinya yang berhak disembah, menunjukkan uluhiyah Allah. Kalau Rabbul Alamin, Rabb ini menunjukkan rububiyah Allah. Apa faedahnya? Penyebutan sifat uluhiyah itu didahulukan dan diutamakan daripada penyebutan sifat rububiyah. Itu artinya Allah terangkan kepada kita inti dari tauhid itu pada uluhiyah. Maka uluhiyah didahulukan daripada rububiyah. Seseorang hanya mengimani tauhid rububiyah saja, tapi kalau dia tidak dahulukan tauhid uluhiyah, dia campakkan tauhid uluhiyah, tidak sah tauhidnya. Sebagaimana orang-orang musyrikin Quraisy, mereka percaya pada rububiyah Allah. Makanya di dalam ayat Al-Quran dikatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya kepada orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab, Allah. Mereka tahu pencipta langit bumi ini Allah. Mereka tahu rububiyah Allah. Tapi mereka kalau beribadah gak mau ditujukan pada Allah. Mereka jatuh dalam syirik pada tauhid uluhiyah. Maka tauhid uluhiyah itu sebenarnya inti, maka didahulukan penyebutannya. Adapun Rabbul Alamin ini pembahasan rububiyah, Rabb semesta alam. Apa artinya Rabb, Bu? Kata Syekh Utsaimin ada 3 arti Rabb. Yang pertama Al-Khaliq, yang kedua Al-Malik, yang ketiga Al-Mudabbir. Rabb itu kalau diterjemahkan dengan Tuhan tidak mewakili. Karena Rabb itu mewakili pencipta, pemilik, pengatur. Jadi Allah itu siapa? Pencipta alam semesta, pemilik alam semesta, dan pengatur alam semesta. Allah Rabbul Alamin. Maka ini faedah dari ayat kedua. Nah, di ayat ketiga kita jumpa lagi dengan ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Padahal Ar-Rahman Ar-Rahim sudah kita jumpai di ayat pertama. Betul atau tidak? Kenapa diulang ayat Ar-Rahman dan Ar-Rahim di sini? Bapak-bapak ada yang tahu? Ibu-ibu ada yang tahu? Apa hikmahnya kalau diulang lagi nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim padahal sudah disebut Ar-Rahman Ar-Rahim di ayat pertama pada lafal Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa diulang? Nantikan jawabannya di kajian yang berikutnya yang kita tidak tahu kapan pastinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Ini faedah tadabbur kita di kesempatan kali ini. Kita sampai di ayat yang kedua. Masih ada 3 menit untuk sesi tanya jawab. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ibu-ibu jika ada yang mau bertanya. Masih ada 3 menit untuk menjawab. Saya khawatir nanti tanyanya tentang faedah yang dijadikan PR di kajian berikutnya ini. Jadi lebih lama nanti. Silakan, kita kembalikan ke Pak Rajendra. Baik, terima kasih jasa kelahir kepada Ustaz Kak Erlan yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Sampai ayat yang ketiga, nanti kita lanjut bulan depan ya, Ustaz ya. Bulan depan insya Allah. Kalau ada pertanyaan, silakan di kotak pertanyaan atau bisa langsung di 08156 877 677.
di pesan singkat WhatsApp. Kelihatannya masih terpesona atau terpaku, ya, terpukau ya, terpukau dengan penjelasan yang diberikan oleh Kak Erlan, terutama permasalahan lembut tadi gitu ya. Lembut. Nah, saya senang sekali itu kata-kata lembut, Rahman dan Rahim dan lembut ya. Ada pertanyaan? Bisa kita ini? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Atau Kak Erlan yang bertanya atau bercerita. Ada? Lagi diputar sepertinya. Mohon kiranya kalau kajian dipersiapkan mungkin dari rumah ya Kak Erlan ya, pertanyaan-pertanyaan. Ini oh ya, ini ada pertanyaan. Jangan dijapri, kalau kasihan kalau dijapri. Kak Erlan banyak sekali. WA saya aja lama sekali baru bisa baru bisa dibaca ya, baru bisa direspon ya. Lebih baik dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan dari rumah. Ada Bu? Panitia? Oke, nggak ada. Masih belum siap kelihatannya.